Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia Yusuf dengan NIM 267 akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian Safiratur per 31 Maret 2011. Jadi sebelumnya saya akan membacakan dulu soalnya. Data penyesuaian pertama, perlengkapan kantor yang terpakai selama triwulan 1 sebesar 4 juta rupiah. Di jurnal penyesuaian ini kita akan memasukkan data yang saldo yang telah terpakai. Karena telah terjadi pemakaian, maka dia masuk di beban perlengkapan sebesar debit sebesar 4 juta rupiah. Dan untuk kreditnya, karena telah terjadi penurunan, maka perlengkapannya masuk di kredit sebesar 4 juta rupiah. Yang kedua, ada persediaan suku cadang bus yang masih tersisa belum dipakai pada akhir triwulan 1 sebesar 30 juta rupiah. Di neraca saldo yang kita telah buat, persediaan suku cadang itu sebesar 37 rupiah, namun setelah dihitung pada akhir 31 Maret itu tersisa 30 juta rupiah, maka yang terpakai sebanyak 7 juta rupiah yang dimasukkan, yaitu beban persediaan suku cadang sebesar 7 debit sebesar 7 juta rupiah dan persediaan suku cadang kredit sebesar 7 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, semua aktiva tetap kecuali tanah disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan per tahun. Aktiva tetap di sini ada bangunan, mesin, peralatan, dan tanah. Di neraca saldo ada bangunan sebesar 100 juta. Telah terjadi penyusutan 10%, yang 10% itu 10 juta. Jadi kita masukkan di jurnal penyesuaian beban penyusutan bangunan debit 10 juta rupiah dan kreditnya akumulasi penyusutan bangunan sebesar 10 juta rupiah. Apabila terjadi penyusutan, maka kreditnya kita memasukkan akun akumulasi penyusutan. Kemudian ada bus juga kan bernilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun, maka kita masukkan di dalam aktiva tetap yang dimana bus bernilai 1 miliar di neraca saldo. Kemudian di jurnal penyesuaiannya itu tinggal 100, yang terpakai itu 100 juta. Maka beban penyusutan bus debit 100 juta rupiah, akumulasi penyusutan bus itu kredit 100 juta rupiah. Terus ada peralatan kantor menyusut sebesar 10%, yaitu tinggal 5.200.000 yang kita masukkan akun beban penyusutan peralatan 5.200.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar kredit 5.200.000. Setelah itu ada iklan dibayar di muka, adalah iklan di Harian Suara Merdeka untuk 10 kali penerbitan sampai akhir Maret 2011. Iklan yang sudah diterbitkan sebanyak 4 kali. 10 di neraca saldo itu iklan dibayar di muka saldonya sebesar 3 juta rupiah untuk 10 kali penerbitan, namun yang baru diterbitkan hanya 4 kali, maka untuk mencari nilai sebanyak 4 kali itu dari 3 juta itu, maka dicari dengan rumus 4/12 karena 12 bulan dikali 3 juta rupiah, kita dapat hasilnya beban iklan 1.200.000, maka kita masukkan di jurnal penyesuaian nama akun beban iklan 1 juta debit 1.200.000 dan kreditnya iklan dibayar di muka kredit sebesar 1.200.000. Kemudian ada asuransi dibayar di muka, adalah asuransi bus untuk 1 tahun. Asuransi per bulannya adalah 1 juta rupiah. Karena sudah disebutkan 1 juta per bulan, berarti dalam 3 bulan kan ada dikali 3 berarti 3 juta rupiah. Maka
kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian beban asuransi sebesar debit 3 juta rupiah dan asuransi dibayar di muka, kredit sebesar 3 juta rupiah. Untuk data penyusunan ke-6 yaitu sampai akhir periode terdapat beban komisi yang belum dibayar sebesar 2 juta rupiah. Karena ini kita berutang dan belum dibayar, kita masukkan ke akun dengan nama beban komisi debit sebesar 2 juta rupiah dan utang komisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada beban bunga yang belum dibayar sebesar 1 juta rupiah. Kita masukkan ke jurnal penyesuaian beban bunga debit sebesar 1 juta rupiah dan kreditnya utang bunga kredit sebesar 1 juta rupiah. Total dari debit yaitu 133.400.000 rupiah dan kreditnya sebesar 133.400.000 rupiah yang hasilnya balance. Sekian penjelasan dari saya dan saya akhirnya dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.